pendaftaran ditutup secara online. Kemudian muncul dapur-dapur baru. Berarti ini tidak melalui proses pendaftaran nih? Ya tidak melalui link resmi. Boleh dikatakan ilegal. Ya, semacam itu. Ada permainan di situ. Ada permainan, dugaan permainan itu sudah sangat jelas. Itu jual beli. Ya. Mungkin Bapak mengetahui sebagai pengamat berapa kisaran angka jual beli itu. Dari beberapa informasi teman-teman itu jual beli itu berkisar 200 sampai 400 juta. 200 satu titik dapur. 200 sampai 400 juta. Jadi gampang sekali, jaksa itu tidak perlu dikasih tahu, pasti sudah bergerak. Ini prestasi loh buat Kajari dan Kajati. Bapak yakin nggak korupsi itu sampai ke tingkat kabupaten? Saya yakin. Yakin. Artinya termasuk di Jemberana itu ada? Ada. Nah, sekarang Pak meminta APH untuk segera bertindak. Segera bertindak. Berjumpa kembali bersama saya di sini, Web Podcast. Kali ini kita kembali hadir membahas seputaran MBG yang ada di Bali, di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Jemberana, karena saat ini isu santer beredar dan mengalami kekisruhan. Sedikit terguncanglah pasca penangkapan dari Ketua BGN. Kita akan mengupasnya apa sebenarnya yang terjadi. Kita akan mengupasnya dengan menghadirkan narasumber, seorang pengamat MBG di Kabupaten Jemberana yang juga sekaligus Ketua Laskar Prabowo Kabupaten Jemberana. Beliau adalah Bapak Komang Wiasu. Swastiastu, Pak Komang. Swastiastu, Pak Dewo. Ya. Oke, kita mempersingkat waktu, langsung aja kita perbincangan pada hari ini seputaran MBG gitu. Yang pertama Pak, kita tentu di publik dibuat terkejut dengan penangkapannya Ketua BGN. Ya, beliau tersandung kasus hukum, dalam hal ini dugaan korupsi. Gimana dampaknya dengan di Bali, terutama khususnya di Kabupaten Jemberana, gimana Pak? Ya. Terima kasih. Jadi saya selaku pengamat makan bergizi gratis sekaligus Ketua Laskar Prabowo Kabupaten Jemberana, tentu di satu sisi merasa bersyukur kejahatan di negeri ini cepat terungkap. Ya, oke. Jaksa Agung, kita ucapkan terima kasih sungguh-sungguh. Deklarasi Presiden Prabowo ingin memberantas korupsi tidak pandang bulu sudah terbukti. Ini yang mengembirakan saya selaku masyarakat, selaku pengamat. Artinya Pak mengapresiasi tindakan APH ini, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Yang cukup menyedihkan itu adalah program unggulan Presiden yang sangat mulia untuk menyiapkan generasi emas ini dirusak oleh pimpinannya sendiri. Ini yang sangat menyedihkan. Kita adalah negara yang sangat religius, Indonesia ini. Ternyata agama tidak mampu membuat manusia lebih bagus. Tidak pandang bulu korupsinya. Itu yang menyedihkan saya. Oke. Kemudian dampaknya di sini gimana Pak? Dampaknya tentu sangat luas. Sangat luas sekali. Yang paling terpukul sebenarnya ini tentu Presiden sendiri. Betul. Yang kedua itu adalah teman-teman di Badan Gizi Nasional yang orang-orang baik ini. Orang-orang yang sungguh bekerja. Saya tahu di setiap deputi itu orangnya sungguh-sungguh merah putih sekali jiwanya. Tentu dia sangat terpukul lemaganya kena kasus. Yang paling kedua adalah masyarakat penerima manfaat. Penerima manfaat ya. Anak-anak, siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu tentu dia tidak tahu apa-apa, kena dampak paling luas, harus terhenti. Lebih-lebih liburan sekolah hari ini sebulan ini dia berhenti menerima. Ini sangat menyedihkan sekali. Betapa dosa besar sekali. Orang-orang yang membuat masalah di Badan Gizi Nasional mengorbankan 60 juta lebih rakyat Indonesia penerima manfaat. Itu pertama. Kedua, pekerja. Lebih-lebih di Bali hari raya, Galungan Kuningan ini harus berhenti dia nafkahnya.
1,2 juta lebih ini pekerja relawan Badan Gizi Nasional SPPG ini, relawan dapur ini tidak bisa bekerja tanpa penghasilan. Betapa sedih mereka yang tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan. Dia bekerja tulus melayani anak-anak pemilik surga yang mendapat penerima manfaat ini. Dia sudah mencicil, ada yang mulai punya cicilan sepeda motor, baru berubah sedikit ekonominya. Ada sekarang tahun ajaran baru, dia sudah pinjam uang untuk nyekolahkan anaknya. Sekarang harus terputus, tidak dapat nafkah dia. Betapa sangat sedih. Di sini saya ngedumel sekali. Artinya tindakan korupsi dugaan korupsi oleh ketua BGN ini sangat berdampak ya? Sangat memukul harga diri terhadap siswa dan karyawan dapur. Nah, karyawan dapur terhadap pemilik dapur gimana? Pemilik dapur ya, karena ini satu-satunya program unggulan presiden yang uangnya bukan dari negara. Tanpa ada investor, mitra, tidak ada dapur di seluruh Indonesia. Tidak ada proyek sepanjang Indonesia ada, itu begitu cepat. Ada 27.000 dapur dibangun oleh rakyat dengan uangnya sendiri, pakai uang bank. Dia minjem loh membangun demi Merah Putih, dihancurkan sekarang. Dia tidak terima insentif hari ini. Kapan kembali investasinya dia? Ini tidak pernah dipikirkan oleh manusia-manusia jahat seperti ini. Nah, itu dampaknya tentu Pak, seperti penjelasan Bapak, dampaknya seperti sangat luas kan, menyangkut ke dampaknya terhadap siswa, terhadap pekerja, kemudian dampak terhadap karyawan kan, termasuk terhadap pemilik dapur lah, katakanlah sebagai pemilik dapur itu dampaknya sangat luas. Nah, kemudian itu tentu saja itu kan sangat mengejutkan apa yang terjadi. Program unggulan, program yang sangat mulia kemudian dirusak. Apa berdampak nggak dengan operasional dapur itu sendiri? Ya, sangat berdampak. Hari ini sebenarnya dugaan penyebab korupsi itu kan jual beli titik dapur. Di samping pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional, motor listrik lah, tab lah, CCTV lah, dan lain-lain itu. Ini menarik Pak. Pak tadi menyinggung masalah jual beli dapur. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Bisa dijelaskan itu maksudnya jual beli dapur itu? Sejak digulirkan makan bergizi gratis 6 Januari 2025 itu, semua 6 Januari ya? 6 Januari 2025 itu yang boleh menjadi mitra Badan Gizi adalah TNI, Polri, yayasan, pemerintah daerah, pesantren. Ini ada juknisnya. Ada juknisnya, itu sudah bagus sekali dan tidak perlu ketemu manusia di Badan Gizi. Melalui link Mitra BGN Go ID. Artinya pendaftaran online? Iya, online. Begitu titik dapur pertama yayasan dulu didaftar. Ketika diterima yayasan itu legalitas dan sebagainya, boleh menjadi mitra. Langkah kedua boleh mendaftarkan titik dapur. Ketika titik dapur diterima di daerah masing-masing di kecamatan, basisnya kecamatan, baru ada pernyataan di sana di link lanjutkan pembangunan. Baru membangun, sehingga investor tidak, mitra rakyat yang mau membangun dapur tidak dirugikan. Nah, setelah itu dapur selesai 45 hari diverifikasi, begitu lolos akan ditunjuklah kepala dapur dari Badan Gizi, muncul rekening virtual account dari Badan Gizi, uangnya masuk, siap operasional. Tetapi sejak link Badan Gizi ini menutup mitra BGN Go ID sekitar bulan Januari ini, tetapi di luaran itu kok banyak ada dapur-dapur baru yang dibangun. Inilah banyak bisik-bisik. Inilah diduga jual beli titik dapur. Sebentar sebelum kita lanjut ke sana Pak. Yang perlu saya tanyakan di sini kan, ada dalam proses pendaftaran mitra itu kan tentunya seleksinya sangat ketat. Administrasi segala macam kan tentu seleksinya sangat ketat. Artinya untuk menentukan titik dapur itu dia menggunakan rasio murid atau gimana Pak? Ya, penerima manfaat istilahnya itu tentu
data murid itu sudah ada database murid namanya Dapodik. Dapodik ya. Tinggal klik data pendidikan itu akan muncul jumlah murid tiap kabupaten, kecamatan, itu kewilayahan itu. Dari sana dulu Juknis pertama itu kan 3.000 siswa dilayani oleh satu titik dapur. Satu titik dapur. Dengan kompensasi investasi membangun dapur itu disewa Rp2.000 per porsi siswa. Kalau melayani 3.000 dia dapat 6 juta. 6 juta per hari? Ya, per hari. Itu diperkirakan paling cepat 2 tahun baru investasinya akan kembali. Oke. Kalau tidak ada pemeliharaan dalam perjalanan. Karena sering sekali alat-alat menurut kesan yang punya dapur sering rusak. Alat-alat dapur seminggu bisa rusak. Bisa sebulan ada yang rusak. Nah gitu. Jadi investasi paling cepat 2 tahun akan balik. Jika normal. Oke. Tadi Pak menyatakan bahwa 3.000 siswa penerima manfaat dilayani oleh satu dapur. Artinya Pak sebagai pengawat tentunya akan sudah punya data jumlah penerima manfaat yang ada di Kabupaten Jemberana. Berapa mestinya harus ada dapur? Kalau awal sebelum ada melayani B3, ibu hamil, menyusui dan balita itu idealnya ada dapur di Jemberana ini 22 dapur. 22 dapur. Ketika melayani ibu hamil lagi sekitar 27 paling banyak. Tetapi sebaran titik dapur ini yang bermasalah di Jemberana. Maksudnya? Sebarannya sudah jelas ada dapur dekat-dekat di kecamatan itu, siswanya juga sudah habis, masih berdiri dapur. Inilah diduga proses ini kelemahan dari pemanfaatan situasi ini oleh oknum yang kemungkinan mengarah ke 3 tersangka yang ditangkap. Hari ini sudah 5 yang ditangkap. Swasta yang jadi tersangka kaki tangan pejabat yang mencari titik-titik, mencari mitra kerjasama. Sudah terungkap itu di jaksa, sudah 2. Tadi kemarin sudah ditangkap 1. 5 hari lalu sudah ditangkap 1. Berarti benar dugaan selama ini. Ada jual beli. Ada jual beli. Sekarang tentunya dari pendaftaran secara online itu kan, itu sudah pastinya kan sudah ada dibatasi. Jemberana sekian menerima manfaat, berarti ketika sudah terpenuhi jumlah dapur sesuai dengan rasio penerima manfaat, pendaftaran masih tetap dibuka apa sudah ditutup? Justru link ditutup, logikanya tidak boleh lagi ada yang daftar. Betul, karena sudah terpenuhi rasionya. Di luar link tetap ada pembangunan dapur sampai hari ini di Jemberana. Banyak ada pembangunan dapur, padahal siswa sudah tidak ada. Keluarlah SE, Kepala Badan Gizi Pak Dadan itu pemerataan penerima manfaat menjadilah 2.000-2.500. Enggak, sebentar Pak. Artinya kan begini. Pendaftaran ditutup secara online, kemudian muncul dapur-dapur baru. Berarti ini tidak melalui proses pendaftaran nih? Ya tidak melalui link resmi. Boleh dikatakan ilegal? Ya, semacam itu. Ada permainan di situ? Ada permainan, dugaan permainan itu sudah sangat jelas. Di situ jual beli? Ya. Mungkin Bapak mengetahui sebagai pengamat berapa kisaran angka jual beli itu? Dari beberapa informasi teman-teman itu, jual beli itu berkisar 200 sampai 400 juta. 200 satu titik dapur. 200 sampai 400 juta. Satu titik dapur. Nah, sekarang saya ingin tahu data berapa jumlah dapur yang ada setelah dapur-dapur baru ini, maksudnya setelah pendaftaran secara online ditutup. Ya. Kalau di Jemberana itu memang SPPI kan tidak tahu dia karena tidak dilibatkan ngontrol link untuk pendaftaran dapur. Tahu-tahu ada dapur, SPPI pun tidak tahu. Nah, tiba-tiba dengan banyaknya dapur, ada yang protes tidak dapat siswa, maka di dalam SE surat edaran untuk pemerataan penerima manfaat itu ditugasilah camat, Kapolsek, dan Ramil untuk membantu mengkomunikasikan pemerataan itu. Dan di Jemberana beberapa kali di Kodim
ada pertemuan di ruang rapat Kodim di sana. Sudah 3 bulan lalu itu sudah ada dapur yang tidak dapat menerima manfaat. Sudah dirapatkan, tapi tidak, ujung-ujungnya belum ada eksekusi. Bahkan sekitar sebulan lalu katanya sudah ada penandatanganan kesepahaman pemerataan. Tiba-tiba belum jalan, ini kasus penangkapan pimpinan Badan Gizi ini. Ya tentu hari ini sudah tidak berlaku lagi. Kita tunggu pimpinan yang baru, kebijakannya, gebrakannya sudah luar biasa. Efisiensi sudah dilakukan, ini libur tidak melayani walaupun mitra tentu sangat dirugikan. Mitra, tapi demi merah putih, saya harap mitra untuk bisa maklum. Demi merah putih itu untuk membersihkan sesuatu harus dari kekotoran ini dulu disaring. Nah, sekarang kalau kemudian ada edaran surat edaran bahwa itu dengan munculnya dapur-dapur baru terjadi pemerataan, berarti kan dapur-dapur yang berdiri sebelumnya yang pendaftarannya melalui proses resmi yang semestinya melayani 3.000 penerima manfaat harus berkurang kan, Pak? Ya. Nah, itu sekarang kita percaya pada Jaksa Agung. Dengan kasus ini tentu disusuri mana yayasan-yayasan berafiliasi yang diduga ada jual beli titik dapur tidak normal. Mungkin sudah ada, kalau kemarin Kajati NTB sudah ada perintah katanya untuk menyusuri itu, mungkin Kajati Bali juga, mungkin juga ke kejaksaan negeri sudah mulai bergerak dari Kejaksaan Agung. Kita tunggu, kita positive thinking untuk pembenahan ke depan. Lebih-lebih mahasiswa sedang demo, sudah berhari-hari ini, tentu harus direspon cepat oleh pemerintah ini dengan memperbaiki tata kelola BGN. Saya optimis pimpinan yang baru, 1 jenderal dan 2 pengalaman dari BPKP, Ibu, dan ketuanya itu pengalaman itu, tentu perbaikan ini harus segera dilakukan dan terbukti SE nomor 12 tahun 2026 itu. SE nomor 12 tahun 2026 untuk penyesuaian daripada operasional selama libur sekolah ini. Nah, tadi Pak sempat menyinggung bahwa sewa dapur dihitung 2.000 per siswa. 2.000 per penerima manfaat. Itu awalnya di awalnya di Juknis. Kemudian sehingga ya ketika satu dapur melayani 3.000 berarti dia harus dapur menerima sewa 6 juta. Nah, sekarang bagaimana dengan apa dapur-dapur baru yang jumlah penerima manfaatnya kurang dari 3.000. Misalnya hanya, kan saya dengar informasi ada yang 1.500, ada yang 1.000. Jadi statement daripada pimpinan yang baru BGN bahwa untuk dapur yang belum operasional di moratorium dulu, di stop dulu, tidak ada pencairan dana ke rekening kalau dia sudah punya rekening. Berarti kasihan dong mitra lagi sudah kena tipu beli titik, membangun dapur paling tidak habis 2 miliar, lebih-lebih pakai uang bank. Betapa menyengsarakan mitra yang niatnya baik di Kabupaten Jemberana. Saya sayangnya di sana, di Jemberana ini. Nah, itu begitu juga di seluruh Indonesia. Nah, saya dengar informasi kan begini, Pak. Artinya ada dapur yang jumlah penerima manfaatnya hanya kurang dari 3.000. Misalnya 1.500, tapi tetap dia dibayar 6 kalau juta. Di Juknis yang dirubah itu kan memang dia diplot dibayar, bahwa istilahnya insentif. Tetapi hari ini juga sudah di stop. Ini sudah sedang ditata kembali oleh pimpinan yang baru ini, sehingga nanti ada keadilan. Itu menurut Kudori, juru bicara kepresidenan itu, bahwa akan ada di grid nanti, ada grid A, grid B, grid C. Apa saja yang menjadi ukuran patokan A, B, C itu artinya tidak merata lagi. 6 juta per hari. 6 juta per hari. Itu nanti ada kelas-kelasnya. Jadi yang paling lemah posisi dalam situasi ini adalah mitra sebenarnya. Mitra yang baik itu. Kalau mitra yang memang niatnya tidak baik, ya tentu harus diusut secara hukum. Mitra yang baik itu kasihan itu. Nah, sekarang begini Pak, dan ini dugaan yang cukup serius. Nah, menurut saya ini dugaan yang cukup serius.
jual beli titik dapur. Ya, ini indikasinya kan dapur-dapur yang berdiri setelah pendaftaran Ditutup. Ya. Untuk Kabupaten Jemberana setelah pendaftaran ditutup berapa? Ada dapur-dapur baru yang notabene menerima manfaatnya kurang dari 3.000. Ya, sekitar 8 dapur ada 8 di dapur Kabupaten Jemberana. tersebar di semua Ya, kecamatan. bahkan hari ini sedang baru bangun gitu. Ada yang baru bangun, Pak? Ya, baru 30%, ada yang 50%. Ada yang sudah 100% fisiknya. Menurut Bapak itu terindikasi Ya, jual beli itu titik? mereka tidak lewat orang linknya ditutup per Januari, di mana dia Januari 2026. 2026. Oke. Ini yang paling kasihan. Oke, ini kan dugaan yang cukup serius. Bapak gimana? Bisa berani nantang dari APH misalnya ke Oh iya, Polda ke Kajati kan? Ya, mestinya kalau sudah pimpinan tertinggi perintah untuk pemberantasan korupsi, tentu dengan fakta Kejaksaan Agung sudah menangkap itu tentu Kejati, Kejaksaan Negeri bergerak. Oke. Untuk cepat, rakyat ini ingin cepat solusinya. Pak sebagai pengamat, Pak menantang APH Iya, untuk segera APH bertindak. pastilah sudah bergerak, sudah diperintah oleh Kejaksaan Agung, korp yang sudah luar biasa. Sedang kepercayaan rakyat pada Jaksa Agung hari ini luar biasa. Polisi sedang diobok-obok reformasi TNI Polri itu. Jadi harapan kita pada Jaksa Agung memang ini. Rakyat itu demo-demo ini berharap cepat-cepat. Makanya Jaksa Agung sudah 6 tersangka hari ini. Itu sudah luar biasa. Nah, di tingkat kabupaten, oke, itu di pusat sudah Jaksa Agung sudah melakukan penangkapan orang-orang yang diduga terlibat di situ. Nah, kemudian di tingkat kabupaten, menurut Pak mungkin Bapak punya sedikit gambaran siapa yang berpotensi main nakal di sini di dalam program ini? Ya gampang sekali lah, gampang sekali. Tentu ada kaki tangan jaringan ini, karena ini yang diperankan kan swasta. Kalau dia di sana pegawai badan gizi tidak mungkin lah berani. Pasti kaki, dan terbukti yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung kan kaki tangannya swasta yang menawarkan titik, menerima uang dan tindak lanjut. Oke, untuk di tingkat kabupaten siapa yang paling berkuasa menyatakan bahwa oke, dapur ini boleh jalan? Oh, tetap alurnya ke ini Sony Sonjaya, yang anunya Dadan Hindayana, yang ketiga ini. Jalur-jalur itu sudah gampang mengurai sebenarnya. Ini pensiunan polisi Sony Sanjaya, alur mana kira-kira yang komunikasinya bagus sampai di kabupaten, kota. Ini tentara, Pusung, jalur apa kira-kira? Yang dia gampang sekali mengurai. Dan Dadan Hindayana, siapa kira-kira dia orang bebas, dia dosen dan sebagainya, kemana arahnya. Jadi gampang sekali, jaksa itu tidak perlu dikasih tahu, pasti sudah bergerak. Ini prestasi loh buat Kajari dan Kajati kalau bisa ini mempercepat, membantu Kejaksaan Agung. Masifnya di media sosial bahwa ada pendapat dari tokoh-tokoh muda, kemudian tokoh-tokoh katakanlah yang tokoh-tokoh yang memang bersuara vokal menyatakan bahwa BGN ini merupakan wadah korupsi yang berjemaah menurut mereka. Ternyata memang betul terbukti tindakan dari aparat. Nah, ke depan harapan Bapak seperti apa? Ya, ke depan tentu harus dibenahi. Pemimpin baru ini tantangannya sangat berat sekali. Ya, terlepas dari program ini, memang program sangat bagus kan? Program ini harus tetap jalan. Kalau ini tidak jalan, 1,5 juta pekerja, 40 triliun investasi swasta, rakyat yang membangun dapur. Itu mau dikemanakan? Itu dan sudah jalan terlayani 60 jutaan. Ini prestasi luar biasa di dunia ini sebenarnya. Tidak usah lagi makan bergizi gratis, harus tetap jalan. Yang tidak suka, tidak setuju kan dari awal memang ini bagus. Tantangan demokrasi itu sesungguhnya kan saat memilih presiden, gubernur, bupati itu lewat proses demokrasi sudah.
ketika aspirasi diserap oleh presiden bahwa rakyat kurang gizi, dia memprogramkan makan bergizi. Ini demokrasi benar sebenarnya, bukan yang protes baru hari ini demokrasi. Saat dia jadi pemimpin tuh prosesnya demokratis dah, menyerap aspirasi rakyat lah, suara Tuhan katanya, suara rakyat. Prabowo menyerap suara rakyat, suara Tuhan, rakyat butuh gizi, banyak yang kekurangan gizi dan stunting, program makan bergizi gratis. Tengkulak bermain, mafia bermain, Koperasi Merah Putih dibuat oleh Hanu. Hasil sumber daya alam kita diekspor dengan tidak jelas hasilnya, dengan tidak fair. Ini mulai sekarang diberdayakan, sehingga Pak Prabowo sedang menjemput harga diri bangsa. Yang dulu Bung Karno ingin berdikari gitu Bung Karno. Pak Prabowo sekarang mengeksekusi, sedang menjemput, janganlah diganggu, doakan dia. Ini kritisi teknis tata kelola yang tidak benar. Maka mahasiswa tuh begini sekali sebenarnya perannya. Perannya ya. Oke. Nah, ini Pak. Apa namanya, kasus korupsi di tubuh BGN, APH kan sudah bertindak. Pimpinan tertinggi sudah diambil. Ya. Pimpinan tertinggi sudah diambil. Pak, sebagai pengamat, Bapak yakin nggak korupsi itu sampai ke tingkat kabupaten? Saya yakin. Saya yakin. Artinya termasuk di Jemberana itu ada? Ada. Nah, sekarang Pak meminta APH untuk segera bertindak. Segera bertindak. Untuk menyelamatkan program yang mulia ini. Yang mulia. Closing statement Pak. Ya, baik. Masyarakat dimanapun berada, Hindu mengenal ajaran catur guru. Menjadi pemimpin, presiden, gubernur, bupati itu sebagai guru wiseso, pemerintah yang punya wewenang memerintah untuk mensejahterakan rakyat, untuk keadilan. Sedangkan dia bisa jadi pemimpin pasti atas anugerah guru swadhyaya Tuhan. Hargailah pemimpin kita dimanapun, pusat, daerah, jangan selalu menjelek-jelekan pemimpin. Jangan jaga adab kita sebagai bangsa Indonesia yang memang beradab dan beragama. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo jalankan ajaran catur guru, hormati guru wiseso pemerintah, karena dia ditunjuk oleh Tuhan di samping dipilih oleh rakyat. Demikian statement saya. Terima kasih. Merdeka. Ya, demikian tadi perbincangan kami terkait seputaran makan bergizi gratis pasca terjadinya berita yang mengejutkan, tertangkapnya kepala BGN karena diduga melakukan tindakan korupsi. Dan dengan menghadirkan tadi penjelasan dari pengamat MBG di Kabupaten Jemberana, Bapak Komang Wiyaso sebagai Ketua Laskar Prabowo 08 Kabupaten Jemberana. Korupsi, beliau meyakini bahwa korupsi tidak hanya terjadi di pusat, bahkan hingga tingkat kabupaten. Adanya jual beli titik dapur. Beliau menantang APH dalam hal ini, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, untuk segera bertindak, mengungkap orang dan menangkap pelaku-pelaku yang nakal dalam program yang sangat mulia ini, demi menyelamatkan program dari Bapak Prabowo yang sangat mulia.